Halo teman-teman YouTube semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Gugun Gusmanida dengan NIM 221122511041, ada Mbak Aditya Suwarni dengan NIM 221122511054, ada Mas Ahmad Al-Hadi dengan NIM 221122511055, ada Mbak Yuli Herawati dengan NIM 221122511095. Baiklah, kami di sini akan membahas hasil diskusi kami mengenai instrumen penilaian afektif, kognitif, psikomotorik berbasis penilaian holistik, otentik, dan HOTS. Baik, saya akan menjelaskan tentang penilaian holistik. Penilaian holistik adalah metode evaluasi berdasarkan kualitas keseluruhan atau dikenal dengan evaluasi global. Dan di antara bagiannya yaitu adalah penilaian sikap atau penilaian sikap holistik adalah metode penilaian yang mencakup aspek-aspek sikap yang berbeda dan menilai sikap siswa secara menyeluruh dan komprehensif. Selanjutnya ada penilaian psikomotorik holistik. Menurut Ari Kunto, karena psikomotorik berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan geraknya tubuh atau bagian-bagiannya. Kemudian ada penilaian kognitif holistik. Adalah sebuah metode penilaian yang menggabungkan berbagai aspek kognitif siswa dalam mengevaluasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait dengan materi bahasa Indonesia. Kemudian ada contoh rubrik penilaian holistik yang memuat aspek atau dimensi yang dinilai, misalnya kemampuan komunikasi, kemampuan membaca dan memahami teks, kemampuan menulis, dan kemampuan mendengarkan. Dengan rentang nilai sangat baik untuk nilai 80 ke atas, baik untuk nilai 70 sampai 79, cukup untuk nilai 60 sampai 69, dan kurang untuk nilai kurang dari 59. Selanjutnya ada keterangan rubrik penilaian holistik. Pertama, kemampuan membaca dan memahami teks. Siswa memperoleh nilai sangat baik jika siswa mampu membaca dan memahami teks dengan baik, mampu mengidentifikasi informasi penting dan dalam teks dan menjawab pertanyaan dengan benar. Dan memperoleh nilai baik jika siswa mampu membaca dan memahami teks dengan baik, namun masih perlu memperbaiki pemahaman terhadap informasi yang lebih kompleks. Memperoleh nilai cukup jika siswa memiliki kemampuan membaca dan memahami teks, namun masih kesulitan dalam mengidentifikasi informasi penting dalam teks, menjawab pertanyaan secara tepat. Memperoleh nilai kurang jika siswa memiliki kesulitan dalam membaca dan memahami teks, sering salah mengidentifikasi informasi penting dalam teks dan menjawab pertanyaan. Begitu juga untuk kemampuan menulis dan kemampuan berbicara serta kemampuan mendengarkan untuk penilaian selanjutnya. Oke, baik. Dalam bentuk penilaian otentik itu tadi ada 3. Ada penilaian sikap, pengetahuan, sama yang terakhir keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan sendiri itu ada 3 jenis. Ada tes tertulis, tes lisan, dan juga penugasan. Di bagian tes tertulis sendiri itu nanti ada bentuk soalnya pilihan ganda, ada benar salah, menjodohkan, isian ataupun melengkapi, dan juga uraian. Kalau dalam tes lisan sendiri itu ada perintah, kuis, dan juga tanya jawab. Dan yang terakhir di bagian penugasan sendiri itu ada tugasnya bisa dilakukan secara berkelompok di sekolah, di luar sekolah, maupun di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas penilaian pengetahuan yang berbentuk tes tertulis. Ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, di sini kami memilihnya tes tertulis berupa pilihan ganda. Yang pertama itu harus dimasukkan identitas sekolah, yang di dalamnya itu ada jenis sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas atau semester, bentuk soal, dan juga materi utamanya. Dan yang terakhir ada penyusun, nama guru itu sendiri. Kalau jenis sekolah, sekolah dasar ya, kemudian mata pelajaran itu tergantung. Kalau di sini itu bahasa Indonesia. Kalau kelasnya kelas 3, sebelum menyusun soal, ini pertama harus diperhatikan dulu kompetensi intinya, karena ini pengetahuan, jadi kompetensi inti 3 yang isinya adalah memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan juga benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain.
untuk kompetensi dasarnya, yaitu 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, dan 3.2 yaitu menggali isi teks penjelasan ilmiah yang didengar dan dibaca. Baiklah teman-teman semuanya, saya Gugum Gusmanida akan melanjutkan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penyusunan instrumen penilaian berbasis otentik. Apa sih penilaian otentik itu? Nah, baiklah teman-teman semuanya, penilaian otentik itu merupakan suatu bentuk penilaian yang para peserta didiknya diminta untuk menampilkan tugas pada situasi yang sesungguhnya, yang mendemonstrasikan penerapan keterampilan dan pengetahuan esensial yang bermakna. Kemudian, menurut Ratnawati dan Rusdiana menjelaskan bahwa penilaian otentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian otentik adalah penilaian secara komprehensif atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan dengan melalui berbagai teknik, agar peserta didik dapat mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan esensial yang bermakna. Nah, selanjutnya ada karakteristik penilaian otentik. Nah, dalam membuat suatu instrumen, kita harus mengetahui karakteristik penilaian otentik itu seperti apa. Nah, ini ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama itu ada melibatkan pengalaman nyata, kemudian dilaksanakan selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung, atau bisa dikatakan sebagai refleksi diri peserta didik. Yang ketiga, mencakup penilaian pribadi dan refleksi. Yang keempat, mengukur keterampilan dan performasi, bukan mengingat fakta, tapi lebih ke mengukur keterampilan peserta didik. Yang kelima, berkesinambungan atau saling berkaitan. Yang keenam, dapat digunakan sebagai umpan balik. Yang ketujuh, kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui peserta didik dengan jelas. Nah, cakupan penilaian otentik itu ada afektif yang pertama, yang mana afektif itu mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Karakteristik afektif yang dinilai merupakan bentuk perasaan individual dan emosional peserta didik. Adapun beberapa bentuk penilaian afektif adalah observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Nah, di sini kami mengambil contoh penilaian afektif penilaian diri. Nah, teman-teman semuanya, dalam membuat suatu instrumen afektif penilaian diri, yang pertama teman-teman harus mengetahui dulu apa itu kompetensinya. Nah, kompetensi inti pada afektif itu ada di KI 2, yang mana memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Selanjutnya ini ada contoh instrumen afektif penilaian diri pada penilaian otentik. Di sini ada 10 poin atau 10 pernyataan. Yang pertama itu, saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saya mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian. Yang ketiga, saya mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Yang keempat, saya mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami. Yang kelima, saya bekerja aktif dalam pembelajaran atau dalam kelompok. Yang keenam, saya selalu membuat catatan hal-hal yang saya anggap penting. Yang ketujuh, saya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang kedelapan, saya menghormati dan menghargai orang tua. Yang kesembilan, saya menghormati dan menghargai teman. Yang kesepuluh, saya menghormati guru. Nah, dari pernyataan 10 poin ini, sudah mencakup kompetensi inti, yang mana kompetensi inti ini terdapat atau memiliki perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Nah, di sini peserta didik dapat menceklis atau menjawab dari hasil pernyataan ini dengan jawaban ya atau tidak. Nah, teman-teman semuanya, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai cakupan penilaian otentik yang afektif. Nah, selanjutnya saya akan menjabarkan dari penilaian otentik psikomotorik. Nah, psikomotorik ini menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya. Kemudian, penilaian psikomotorik dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain menggunakan penilaian kinerja, portofolio, dan proyek. Nah, bagaimana sih contoh instrumen psikomotorik dalam penilaian otentik? Nah, di sini kelompok kami mengambil contoh pada instrumen portofolio, yang mana kami menilai kemampuan menulis peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Nah, teman-teman semuanya, yang pertama kita harus mengetahui kompetensi intinya. Kompetensi inti yang sesuai dengan psikomotoriknya, yaitu KI 4, yang mencakupi atau menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas,
sistematis, dan logis. Dalam karya yang estetis, dalam rangka gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian ada kompetensi dasarnya yaitu 4.8, yakni menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Nah, indikator ini adalah turunan dari kompetensi dasar. Nah, adapun indikatornya itu adalah 4.8.1, yaitu menuliskan kembali urutan peristiwa dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Nah, di sini kelompok kami mengambil kemampuan menulis pada portofolio. Nah, yang mana pada pembelajaran bahasa Indonesia itu ada berbagai macam keterampilan ya teman-teman, yaitu ada keterampilan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Nah, di sini kami mengambil kemampuan menulis atau menuliskan kembali yang mana termasuk kepada atau pada instrumen psikomotorik yaitu portofolio. Nah, tadi kan kita sudah melihat atau menyaksikan ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, di sini pada contoh instrumen ini nanti ada skornya teman-teman. Ada skor 1, skor 2, 3, dan 4. Begitupun ada jumlah skor dan nilai. Berikutnya akan saya paparkan mengenai skor 1 itu bagaimana sih? Begitupun sampai skor 4. Nah, pada slide sebelumnya itu ada skor 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit apa aja sih skor 4 itu, apa kriterianya misalnya. Nah, di sini ada rubrik penilaian kemampuan menulis dari buku Burhanur Giantoro. Ada beberapa aspek yang dinilai, ada beberapa indikator penilaian, ada skor, dan ada kriterianya. Yang pertama, aspek yang dinilai itu ada isi gagasan. Ada indikator penilaiannya, ada 4 poin. Yang poin pertama itu pengungkapan gagasan karangan, apakah sudah sesuai dengan tema? Jika sudah, atau mudah dipahami dan logis, maka kita dapat memberi skor 4 dengan kriteria sangat baik. Kemudian, poin kedua, pengungkapan gagasan karangan cukup sesuai dengan tema, maka diberi skor 3 dengan kriteria cukup baik. Kemudian, poin ketiga, pengungkapan gagasan karangan kurang sesuai dengan tema, kita dapat memberi skor 2 dengan kriteria kurang. Dengan poin keempat, pengungkapan gagasan karangan tidak sesuai dengan tema, dapat kita kasih skor 1 dengan kriteria sangat kurang. Nah, aspek yang dinilai kedua itu ada organisasi isi. Nah, ada 4 indikator juga. Yang pertama, organisasi isi sangat sesuai dengan tema. Kita dapat memberi nilai atau skor 4 dengan kriteria sangat baik. Kemudian ada organisasi isi cukup sesuai dengan tema dengan skor 3, kriteria cukup baik. Kemudian organisasi isi kurang sesuai dengan tema. Kita dapat memberi skor 2 dengan kriteria kurang. Kemudian ada organisasi isi tidak sesuai dengan tema dengan skor 1 dengan kriteria sangat kurang. Kemudian ada aspek yang dinilai ketiga, yaitu struktur tata bahasa. Adapun indikatornya, yang pertama, struktur tata bahasa sangat tepat, maka kita dapat memberi skor 4 dengan kriteria sangat baik. Kemudian, struktur tata bahasa tepat, kita memberi skor 3 dengan kriteria cukup baik. Yang poin ketiga, struktur tata bahasa kurang tepat dengan skor 2, kriteria kurang. Kemudian ada skor keempat, struktur tata bahasa tidak tepat. Kita dapat memberi skor 1 dengan kriteria sangat kurang. Ini adalah lanjutan dari rubrik penilaian kemampuan menulis tadi, yaitu ada aspek yang diminati pada poin keempat, yaitu ada beberapa penilaian. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan sangat tepat. Nah, kita dapat memberi skor 4 dengan kriteria sangat baik, kemudian jika pilihan katanya baku, maka kita dapat memberi skor 3 dengan kriteria cukup baik. Nah, apabila pilihan kata tidak baku, kita dapat memberi skor 2 dengan kriteria kurang. Kemudian yang keempat, ada pilihan kata asal-asal. Nah, kita dapat memberi poin 1 dengan kriteria sangat kurang. Kemudian ada ejaan dan tanda baca. Poin pertama itu ejaan dan tanda baca sangat tepat, maka kita memberi poin 4 dengan kriteria sangat baik. Kemudian ejaan dan tanda baca cukup tepat, kita dapat memberi skor 3 dengan kriteria cukup baik. Kemudian ejaan dan tanda baca kurang tepat, kita dapat memberi skor 2 dengan kriteria kurang. Kemudian ejaan dan tanda baca tidak sesuai, kita beri skor 1 dengan kriteria sangat kurang. Nah, dari hasil rubrik penilaian tadi, kita dapat menjumlahkan nilainya dengan cara, nah ini ada rumusnya teman-teman, yaitu N sama dengan skor dikali 100 dibagi total skor. Nah, keterangan N itu apa sih? Nah, N itu adalah nilai. Yang kedua, skor itu ada angka 1 sampai angka 4, kemudian ada total skor yaitu 20. Nah, dari ini kita dapat memberi nilai kepada siswa atas lembar kerja mereka.
Mungkin hanya itu dari saya, teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu penilaian berbasis HOTS. Yang pertama ada penilaian sikap. Untuk penilaian sikap sendiri, itu tekniknya nanti bisa secara observasi, langsung maupun tidak langsung. Kemudian menggunakan instrumen penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan juga bisa menggunakan jurnal. Untuk bentuk instrumennya sendiri, itu yang observasi, ada pedoman observasi, daftar cek dan skala, penilaian, serta rubrik. Kemudian untuk penilaian diri, ada lembar penilaian diri, lembar penilaian peserta didik yang menggunakan penilaian antar peserta didik, dan untuk penilaian berbasis jurnal ada lembar jurnal. Oke, di sini kami memilih jurnal penilaian sikap. Itu nanti di sini teman-teman bisa menggunakan tabel seperti ini. Misalnya ada tanggalnya, nama siswa, kemudian catatan perilakunya saat pembelajaran, ada butir sikapnya, dan terakhir tindak lanjut. Misalnya di sini saya contohkan tanggal 30 Maret 2023. Ini nama siswanya Utami dan Rizal. Jadi si Utami ini untuk catatan perilakunya mengajak teman sekelas untuk menjenguk teman yang sakit. Kemudian kalau Rizal ini dia tidak masuk kelas ketika jam pelajaran matematika. Untuk catatan untuk butir sikapnya sendiri, si Utami ini masuk sikap yang toleransi. Kemudian kalau untuk si Rizal, dia butir sikapnya disiplin karena masalah dia tidak masuk ketika jam pelajaran. Kemudian untuk tindak lanjutnya, ini untuk si Rizal karena dia melanggar, jadi guru akan memanggilnya. Kemudian instrumen yang kedua yaitu instrumen penilaian sikap. Dari kami memilih penilaian diri. Ya, di sini nanti ada nama peserta didik, kelasnya, tanggal, dan juga mata pelajaran. Untuk aspek yang dinilai, misalnya di sini saya datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran, saya mengerjakan tugas secara jujur, saya bertanya jika ada materi yang tidak dipahami. Gitu. Jadi kalau misalnya siswanya ini, misalnya dia datang tepat waktu pada saat pembelajaran, misalnya dia selalu, ini nanti dicentang di selalu. Atau nomor 2, saya mengerjakan tugas secara jujur, misalnya dia kadang-kadang nyontek, itu bisa centang di jarang gitu. Selanjutnya ini yang aspek penilaian lengkapnya ya. Tadi udah ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, sekarang nomor 4-nya. Ya, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, misalnya ada saya menghormati pendapat orang lain di sini ya. Untuk catatannya sendiri, berarti rubrik ini nanti penilaiannya kalau selalu, dan ini dikasih 4, kalau sering berarti 3, kadang-kadang itu 2, kalau tidak pernah dilakuin itu berarti 1 nilainya. Kemudian untuk rubriknya ini sendiri, untuk penilaian sikap ini sendiri, nanti guru bisa memberikan kepada siswanya misalnya 1 kali dalam sebulan, itu minimal ya. Kemudian setiap instrumen ini itu guru memberi penguatan. Misalnya siswa harus ada tindak lanjut dari nilai yang diperoleh itu, agar siswanya nanti itu bisa memperbaiki diri kalau misalnya nilai yang diperoleh itu kurang. Misalnya untuk hasil penilaian sendiri, nanti skor yang diperoleh dibagi skor maksimalnya dikali 4 gitu. Jadi nanti bisa diputuskan hasilnya itu berapa, dan si siswanya itu perlu perbaikan atau enggak gitu, atau ditingkatkan ke depannya. Nah, pemaparan selanjutnya akan diteruskan oleh saya Aditya Suwarni, yaitu tentang penyusunan instrumen penilaian berbasis HOTS yang mencakup aspek kognitif dan psikomotor. Untuk itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu HOTS, instrumen, dan penilaian. Nah, berikut ini adalah penjabarannya. Jadi, HOTS itu adalah Higher Order Thinking Skill yang merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menuntut pemikiran kita secara kritis, kreatif, dan analitis terhadap informasi dan data dalam memecahkan permasalahan dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, yang kedua adalah instrumen. Nah, instrumen apa ya? Nah, instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur untuk mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Nah, yang ketiga adalah penilaian. Penilaian merupakan proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas yang berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Jadi, instrumen adalah suatu alat ukurnya, kemudian penilaian adalah berupa angka atau huruf.
Berikut ini adalah soal-soal HOTS, merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan ini mencakup, yaitu yang pertama adalah transfer satu konsep ke konsep lainnya, yang kedua memproses dan menerapkan informasi, yang ketiga mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, yang keempat menggunakan informasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang kelima menelaah ide dan informasi secara kritis. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang penyusunan instrumen penilaian berbasis HOTS pada aspek kognitif, di mana dimensi proses dalam taksonomi Bloom sebagaimana yang telah disempurnakan oleh Anderson dan Catrol pada tahun 2001 yang terdiri atas kemampuan LOTS atau Low Order Thinking Skill, kemudian MOTS yaitu Middle Order Thinking Skill, yang terakhir adalah HOTS yang dimana adalah Higher Order Thinking Skill. Nah, LOTS itu mencakup mengetahui, memahami, kemudian MOS itu mencakup mengaplikasikan, dan yang terakhir adalah HOTS yang mencakup menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, menurut Puspendik, tahun 2015 mengelompokkan menjadi 3 level kognitif. Yang pertama adalah level 1, yang kedua adalah level 2, dan yang ketiga adalah level 3. Nah, berikut saya akan menerangkannya tentang pengetahuan dan pemahaman pada level 1. Nah, pada level 1 ini mencakup dimensi pemahaman yaitu C1 dan C2. Nah, bagaimana ya kira-kira ciri-ciri soal pada level 1? Nah, ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Sedangkan pada level 2 adalah aplikasi. Nah, atau mengaplikasian. Nah, pada level 2 ini mencakup pengaplikasian atau C3. Nah, adapun ciri-ciri soal pada level 2 mengukur kemampuan yang pertama adalah menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel atau mata pelajaran yang sama atau lainnya. Nah, yang kedua adalah menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah yang bersifat kontekstual. Nah, yang terakhir adalah level 3, yaitu penalaran. Nah, pada level ini mencakup berpikir menganalisis, yaitu C4, C5, dan C6. Nah, baiklah, karena di sini saya akan membahas tentang penyusunan instrumen dan penilaian pada aspek kognitif. Nah, berikut ini ada bentuk-bentuk soal yang akan digunakan dalam sebuah tes atau perangkat tes atau soal-soal HOTS nanti yang harus bertujuan dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes. Nah, hal ini untuk apa? Nah, hal ini penting diperhatikan oleh pendidik atau guru agar penilaian yang dilakukan dapat menjamin prinsip objektif, yang dimana objektif ini nanti dapat menjamin akuntabilitas penilaian yang akan dilakukan oleh pendidik tadi. Nah, berikut ini terdapat beberapa alternatif bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis butir-butir soal HOTS. Yang pertama adalah pilihan berganda. Nah, pilihan berganda yaitu soal bentuk pilihan ganda ini bertujuan untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap suatu masalah secara komprehensif bersumber pada situasi yang bersifat kontekstual. Nah, di sini peserta didik diberikan beberapa pernyataan yang terkait dengan stimulus atau bacaan, lalu peserta didik diminta memilih benar atau salah, atau iya atau tidak. Nah, susunan yang terpola tadi, pernyataan jawaban yang sistematis dapat memberikan petunjuk kepada jawaban yang benar. Nah, kemudian ada yang kedua adalah soal yang bersifat uraian. Nah, soal uraian adalah soal yang menjawab atau jawabannya menuntut siswa untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut menggunakan kalimatnya sendiri dalam bentuk tertulis. Nah, dalam menulis soal uraian ini, penulis soal harus mempunyai gambaran tentang ruang lingkup materi yang dinyatakan atau yang ditanyakan dengan lingkup jawaban yang akan diharapkan, kemudian ke dalam dan panjang jawaban yang mungkin diberikan oleh siswa. Nah, dilihat dari dimensi pengetahuan, umumnya soal HOTS mengukur dimensi metakognitif. Nah, bukan hanya sekedar mengukur dimensi faktual, konseptual, ataupun prosedural saja. Nah, di mana metakognitif ini menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah atau problem solving, kemudian memilih strategi pemecahan masalah, kemudian menemukan atau yang disebut dengan discovery, nah, berargumen dan mengambil keputusan yang tepat.
Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Nah, untuk menulis butir soal HOTS, penulis soal dituntut untuk menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar pertanyaan atau stimulus dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku yang akan diharapkan. Nah, yang pertama itu adalah menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Nah, yang kedua adalah menyusun kisi-kisi soal. Nah, bagaimana cara menyusun kisi-kisi soal tersebut? Nah, guru harus memperhatikan yang pertama memilih KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS, yang kedua merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yang ketiga memilih materi pokok yang terkait dengan KD, yang keempat merumuskan indikator soal, yang kelima menentukan level kognitif, dan yang terakhir adalah menentukan bentuk soal dan nomor soal. Nah, yang ketiga adalah memilih stimulus yang menarik dan konstekstual. Nah, yang keempat menulis butir pernyataan sesuai dengan kisi-kisi soal, dan yang kelima membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Nah, pedoman penskoran dibuat untuk bentuk soal uraian, sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda atau isian singkat saja. Contoh instrumen penilaian pada aspek kognitif pada HOTS. Nah, di sini saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di mana di sini ada jenis sekolah, kelas, yaitu saya mengambil kelas 4, kemudian mata pelajarannya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, berikut ini adalah kolom-kolom yang akan diisi dalam mencapai atau merupakan langkah-langkah dari penyusunan soal HOTS. Nah, yang pertama itu kita harus membuat kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi soal yang pertama itu ada kompetensi dasar. Saya mengambil di 3.9, di mana 3.9 ini adalah mencakup dari KI 3 dan KD 3.9, di mana KI 3 itu mencakup aspek kognitif. Nah, 3.9 ini yang berbunyi menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Nah, lingkup materinya adalah membaca sastra, kemudian materinya ada teks fiksi, kemudian indikator soalnya disajikan cerita tanpa judul, peserta didik dapat menentukan makna tersirat yang ada pada cerita. Nah, yang keenam ada nomor soal, yaitu nomor soalnya pada nomor soal 1. Levelnya ada level kognitif tingkat yang ketiga, kemudian bentuk soalnya adalah pilihan berganda. Ini adalah contoh soal pilihan berganda. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, kalau di sini saya memakai kelas 4, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013. Bentuk soalnya adalah pilihan berganda. Di samping saya di sini ada kompetensi dasar, lingkup materi, indikator. Kemudian ada nomor soal dan kunci jawabannya. Kemudian sumbernya dari mana? Ini adalah rumus butiran soalnya. Di sini kita bisa lihat. Kemudian ini adalah soal pilihan berganda ya teman-teman. Itu adalah Tata mengajak saudara-saudaranya untuk menolong Mimit karena, nah, apa kira-kira jawabannya? Nah, di sini saya sudah melampirkan kunci jawabannya. Nah, berikut ini adalah penskoran atau penilaian apabila peserta didik menjawab benar pada semua pernyataan atau pertanyaan yang diberikan adalah skornya 1, dan apabila terdapat kesalahan pada salah satu pernyataan atau pertanyaan maka diberikan skornya 0. Nah, ini untuk berlaku pada soal pilihan berganda ya teman-teman. Nah, contoh yang kedua adalah, ini ada contoh yang kedua yaitu kelas 1, temanya kegemaranku, subtemanya gemar bernyanyi dan menari. Nah, pembelajaran 6. Di sini ada kisi-kisi soal HOTS. Nah, ini merupakan soal uraian. Saya mengambilnya dalam bahasa Indonesia juga. Yang pertama itu ada kompetensi dasar 3.1.1 mengenal puisi anak atau syair lagu yang berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang atau persahabatan yang diperdengarkan dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, itu merupakan kompetensi dasarnya. Kemudian materi yaitu bahasa Indonesia, lagu Ruri Abangku. Kemudian indikatornya ada 3.1.1.1 yaitu mengidentifikasi ungkapan sayang atau persahabatan dalam sebuah puisi, syair, lagu yang diperdengarkan dengan tepat. Nah, pada level kognitifnya di sini adalah C4. Nah, bentuk soal uraian yang dimana nomor soalnya adalah nomor soal 1 dan 2. Nah, level kognitif C4 ini sudah masuk HOTS ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah contoh soal uraiannya, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia tadi, kelasnya kelas 1, semesternya semester 1. Nah, kompetensi dasarnya tadi 3.11, kemudian materinya adalah puisi dan lagu, indikatornya sudah saya ucapkan tadi di awal, kemudian level kognitifnya adalah C4. Soalnya yaitu bercerita wacana apa lagu Ruri Abangku tadi gitu. Kemudian yang kedua, menurutmu bagaimana perasaan adik terhadap Ruri? Nah, di bawahnya juga ada pedoman penskoran atau contoh pedoman penskoran. Nah, nomor soalnya tadi nomor 1 dan 2 ya teman-teman. Uraian jawaban atau kunci jawabannya tentang seorang kakak atau abang. Jadi, bercerita wacana apa lagu Ruri tadi yaitu tentang seorang kakak atau abang. Kemudian, menurutmu bagaimana perasaan adik terhadap Ruri? Nah, adik bangga ingin ibarat Ruri. Nah, skornya jika benar adalah 20,
Nah, jika salah adalah 0 ya teman-teman. Nah, total skornya 40. Jadi, soal nomor 1 itu diberikan skor 20 dan soal nomor 2 itu 20 juga. Nah, di sini ada keterangannya ya teman-teman, kalau ini termasuk dalam soal HOTS. Nah, selanjutnya saya akan membahas pada aspek penilaian keterampilan. Kalau tadi adalah aspek penilaian kognitif, sekarang adalah penilaian keterampilan. Nah, apa itu aspek penilaian keterampilan? Jadi, keterampilan itu adalah proses menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, berikut ini ada teknik penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini ada beberapa teknik ya teman-teman. Yang pertama itu adalah praktik, produk, proyek, portofolio, dan teknik-teknik lainnya. Nah, saya jabarkan dulu tentang praktik. Nah, praktik itu adalah mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Sedangkan produk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi misalnya dan seni. Kemudian proyek mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan mereka melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Nah, portofolio adalah sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4. Nah, keterampilan ini adalah KI 4 ya teman-teman. Nah, untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan atau dalam satu semester itu. Kemudian ada teknik lain, mungkin teman-teman ada menggunakan teknik-teknik lain, yaitu mengukur keterampilan siswa dalam ranah berpikirnya. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh instrumen psikomotor, yaitu contoh produk. Ini contoh penilaian produk, rubrik penilaian produk, membuat karya kincir angin sederhana. Di sini saya mengambil kelas 4, semester 1, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, tapi mata pelajarannya IPA. Nah, kompetensi dasarnya apa ya kira-kira? Nah, kompetensi dasarnya identik dengan 4.5. Kenapa 4.5? Karena psikomotor itu merupakan cakupan dari KI 4. Nah, pasti KD-nya 4.5 dong. Nah, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Jadi, itu KD-nya tadi. Nah, materinya apa kira-kira? Materinya adalah sumber energi alternatif. Kemudian indikator produk yang akan dihasilkan apa? Nah, dengan membuat karya kincir angin sederhana, siswa dapat menjelaskan manfaat angin dalam kehidupan. Nah, berikut ini adalah pedoman penskorannya atau aspek yang akan dinilai. Nah, aspek yang akan dinilai itu adalah perencanaan, proses pembuatannya bagaimana, kemudian hasil produknya. Ini ada skornya 5, 4, 3, 2, 1, di mana 5 itu baik sekali, 4 baik, 3 itu cukup, skor 2 itu kurang, dan 1 itu sangat kurang. Nah, di sini bisa diceklis ya teman-teman dari hasil produk atau praktek dari siswa-siswa kita atau peserta didik. Nah, di sini juga ada pedoman penilaiannya, bagaimana cara menilainya. Nah, contoh menghitung nilai produk dari KD 4.5 itu membuat karya kincir angin sederhana dengan rumus nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100. Nah, kemudian nanti akan mendapat hasilnya. Selanjutnya ada teknik penilaian praktik. Di sini ada kelas 6, saya ambil contohnya tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, mapel IPA. Nah, kompetensi dasarnya adalah 4.3, sesuai tadi KI 4. Nah, pasti KD-nya adalah 4.3, yaitu yang berbunyi mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Nah, penilaian praktek ini, materinya adalah gaya listrik, indikatornya yaitu berbunyi melalui percobaan gaya listrik, peserta didik dapat mendemonstrasikan manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada kriteria penskoran atau penilaian. Nah, apa sih kira-kira yang dinilai nanti? Nah, yang pertama itu adalah persiapan. Bagaimana siswa atau peserta didik mempersiapkan praktik itu tadi, kemudian pelaksanaan, kemudian hasil, dan yang keempat adalah laporan. Nah, pedoman penskorannya ada 3, 2, 1 yaitu dan 0. Nah, persiapannya itu ada 3, 2, 1, dan 0 ya teman-teman, yang dimana 3 itu adalah pemilihan alat dan bahan yang tepat, kemudian 2 itu pemilihan alat dan bahan yang kurang tepat, skor 1 itu pemilihan alat dan bahan yang tidak tepat, dan skor 0 dan tidak ada persiapan sama sekali. Begitu juga dengan pelaksanaan yang berbunyi tentang skor 3 itu adalah langkah kerja dan waktu pelaksanaan tepat, skor 2 langkah kerja dan waktu pelaksanaan yang kurang tepat, skor 1 adalah langkah kerja dan waktu pelaksanaan yang tidak tepat, dan skor 0 adalah tidak ada sama sekali pelaksanaan. Kemudian hasil juga memakai skor 3, 2, 1, dan 0. Nah, bagaimana hasil itu kalau dikatakan 3 atau mempunyai skor 3, data akurat dan disimpulkan atau simpulan tepat. Kemudian yang kedua, data akurat dan simpulan yang kurang tepat. Kemudian skor 1, data akurat
sesuai dan simpulan yang tidak tepat, kemudian 0 itu sama sekali tidak ada hasil. Kemudian gitu juga dengan laporan. Nah, laporan tadi skornya 3, 2, 1 juga dan 0. Nah, kalau 3 itu jika tampilan menarik dan bahasa yang sesuai dengan kaidah, kemudian skor 2 tampilan menarik dan bahasa yang kurang sesuai, yang skor 1 adalah tampilan menarik dan bahasa yang sama sekali tidak sesuai. Nah, skor 0 sama sekali tidak membuat atau tidak menyampaikan laporannya. Nah, begitu juga pedoman penilaian sama seperti tadi, yaitu nilainya sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100. Nanti akan dapat skornya. Nah, begitu ya untuk contoh praktik tadi atau keterampilan aspek psikomotor. Baiklah, sekian informasi dari kelompok 12 kami yang beranggotakan Mbak Gugun Gusmanida, dan yang kedua saya sendiri Aditya Suwarni, yang ketiga ada Mas Ahmad Al-Hadi, dan Mbak Yuli Herawati. Selamat menonton, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.